Muawiyah bin Abu Sufyan lahir di kota Makkah pada masa ketika bangsa Quraisy berada dalam puncak kedudukannya sebagai penjaga Ka'bah dan pusat perdagangan penting di Jazirah Arab. Keluarganya berasal dari Bani Umayyah, sebuah keluarga yang memiliki posisi kuat di tengah masyarakat Quraisy. Pada masa mudanya, Muawiyah tumbuh dengan menyaksikan perubahan besar yang dimulai sejak Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Makkah. Ia sempat berada di pihak yang menolak dakwah tersebut hingga penaklukan kota Makkah pada tahun 608 ketika keluarganya menerima Islam dan bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Setelah itu, Muawiyah terlibat dalam berbagai tugas yang diberikan kepada umat yang baru bergabung dengan dakwah Islam, termasuk menjadi salah satu penulis wahyu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632, umat Islam memasuki masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar dan kemudian Umar bin Khattab. Pada masa itu, penaklukan besar terhadap wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Persia Sasaniyah dan Romawi Timur terus berlangsung. Ketika pasukan Muslim bergerak menuju wilayah Syam pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah turut serta dalam pasukan saudaranya yang bernama Yazid bin Abu Sufyan yang saat itu diberi kepercayaan memimpin sebagian pasukan. Setelah saudaranya wafat akibat wabah yang melanda Syam, Khalifah Umar melihat kemampuan administrasi serta keteguhan Muawiyah, lalu mengangkatnya sebagai pemimpin Damaskus pada tahun 641. Tidak lama setelah itu, ketika situasi pemerintahan di Syam membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengatur seluruh wilayahnya secara terpadu, Khalifah Umar menyerahkan seluruh administrasi Syam kepada Muawiyah. Sebagai pemimpin Syam, Muawiyah memperhatikan bahwa wilayah itu merupakan daerah perbatasan langsung dengan Romawi Timur yang berkedudukan di Konstantinopel. Romawi Timur selama berabad-abad telah menguasai Laut Mediterania dan memiliki armada laut yang sangat kuat. Sementara itu, umat Islam meski telah memiliki kemampuan militer besar di daratan, belum memiliki kekuatan berarti di lautan. Armada Muslim pada masa itu hampir tidak ada, dan wilayah pesisir seperti Akka, Tirus, dan Arwad sangat rentan terhadap serangan atau tekanan dari kekuatan laut Romawi. Muawiyah mulai memikirkan strategi untuk membangun kekuatan maritim. Ia mengamati bahwa penduduk pesisir Syam memiliki pengalaman dalam membangun kapal, terutama karena banyak di antara mereka bekerja pada galangan kapal milik Romawi atau terlibat dalam perdagangan laut sebelum wilayah itu dikuasai oleh umat Islam. Ia juga melihat bahwa jika umat Islam tidak memiliki angkatan laut, maka serangan Romawi dapat sewaktu-waktu menghantam wilayah pesisir dan mengganggu stabilitas seluruh Syam. Ketika Umar bin Khattab masih menjabat sebagai khalifah, Muawiyah mengajukan gagasan untuk membangun armada laut. Namun, Khalifah Umar menolak gagasan itu karena melihat lautan sebagai tempat yang sangat berbahaya bagi pasukan Muslim yang belum terbiasa. Umar sangat berhati-hati dan tidak ingin mengirim pasukan ke tempat yang risikonya belum diketahui secara jelas. Karena itu, Muawiyah menyimpan kembali gagasan tersebut dan memusatkan perhatian pada penguatan pertahanan darat serta administrasi Syam. Pada tahun 644, Umar bin Khattab wafat dan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Pada masa inilah, Muawiyah kembali mengajukan gagasan pembangunan angkatan laut. Kali ini, ia mengajukan dengan penjelasan lebih rinci tentang pentingnya kekuatan maritim dan dampaknya terhadap keamanan wilayah. Utsman bin Affan yang memahami situasi geopolitik Syam dan mengenal kemampuan Muawiyah memberikan izin untuk membangun armada laut, namun dengan syarat bahwa pasukan yang ikut dalam misi-misi laut harus melakukannya secara sukarela dan dipersiapkan dengan matang. Persetujuan itu menjadi titik awal sejarah Angkatan Laut Islam. Setelah mendapat persetujuan khalifah, Muawiyah mulai menggerakkan pembangunan galangan kapal di wilayah pesisir Syam. Pelabuhan Akka, Tirus, dan Arwad dijadikan pusat pembangunan kapal.
para tukang kapal yang sebelumnya bekerja untuk Romawi Timur direkrut dan diberi tugas membangun kapal perang untuk umat Islam. Kapal-kapal yang dibangun bukan kapal kecil, tetapi kapal perang besar yang mampu membawa pejuang dalam jumlah banyak, lengkap dengan tempat untuk pemanah serta pusat komando. Pembangunan kapal dilakukan secara sistematis dengan pengawasan administrasi yang ketat, sesuatu yang menjadi keahlian Muawiyah. Seiring pembangunan kapal, Muawiyah melatih pasukan Syam untuk menjadi prajurit laut. Latihan-latihan ini dilakukan secara bertahap. Pada awalnya, mereka hanya belajar dasar tentang bagaimana berada di atas kapal, menjaga keseimbangan, memanjat tiang layar, memahami arah angin, dan menjalankan kapal dengan dayung. Setelah itu mereka berlatih strategi tempur di laut, termasuk cara mengarahkan kapal untuk menabrak kapal musuh, bagaimana berpindah dari kapal ke kapal lain, serta bagaimana melakukan pertempuran jarak dekat di atas kapal. Latihan seperti itu berlangsung bertahun-tahun, sehingga pasukan Syam mulai memiliki keahlian yang hampir menyamai pasukan Romawi dalam pertempuran laut. Pada tahun 648, ketika armada Islam dianggap cukup kuat untuk menjalankan ekspedisi pertama, Muawiyah mengirim pasukan laut menuju Pulau Siprus. Pulau itu berada di bawah kekuasaan Romawi Timur dan digunakan sebagai salah satu pusat logistik Romawi di Laut Mediterania Timur. Ekspedisi ini berhasil dengan baik dan umat Islam menguasai Siprus. Keberhasilan ini bukan hanya memberikan posisi strategis baru, tetapi juga menandai bahwa Angkatan Laut Islam telah berhasil menjadi kekuatan nyata. Kemenangan di Siprus menunjukkan kepada Romawi Timur bahwa umat Islam tidak lagi hanya berkuasa di daratan, tetapi juga mulai menantang dominasi mereka di laut. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada tahun 654 ketika terjadi pertempuran besar antara armada Islam dan armada Romawi dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Pertempuran Mas atau Pertempuran Kapal Rantai. Kaisar Romawi saat itu, Konstans II, memimpin langsung armadanya, dan ia membawa kekuatan laut besar dengan kepercayaan penuh bahwa Romawi masih unggul. Armada laut Islam bergerak dari pesisir Syam dengan kekuatan yang telah ditempa oleh latihan panjang. Ketika kedua armada bertemu di perairan antara Anatolia dan pantai selatan, pertempuran besar pun pecah. Sumber-sumber sejarah mencatat bahwa pertempuran berlangsung sengit. Pada awalnya kedua pihak saling menekan, tetapi pasukan Islam menerapkan taktik mengikat kapal mereka dengan kapal musuh untuk memindahkan pola pertempuran laut menjadi pertempuran darat di atas geladak kapal. Taktik itu efektif karena pasukan Islam sangat terlatih dalam pertempuran jarak dekat. Pada akhirnya, armada Romawi mengalami kekalahan berat. Kaisar Konstans II sendiri nyaris tertangkap dan hanya dapat melarikan diri dengan menyelamatkan satu kapal. Kekalahan itu menjadi titik balik besar dalam sejarah Laut Mediterania. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, armada Romawi Timur yang dikenal sebagai kekuatan terbesar di laut mengalami kekalahan dari kekuatan yang baru muncul. Setelah kemenangan itu, umat Islam semakin memperluas pengaruhnya di wilayah laut, memperbaiki galangan, menambah kapal, dan memperkuat posisi di seluruh pesisir Syam dan sekitarnya. Penguasaan laut membuat jalur perdagangan semakin aman dan kawasan pesisir berkembang lebih cepat. Kisah pembangunan Angkatan Laut Islam di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan bagian penting dari sejarah peradaban Islam. Ia bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga seorang tokoh yang melihat masa depan dan menyadari bahwa kekuatan maritim adalah kunci untuk menjaga stabilitas wilayah yang sangat luas. Sistem yang ia bangun menjadi fondasi bagi Angkatan Laut Islam pada masa-masa setelahnya, dan keberhasilannya menantang dominasi Romawi Timur di Laut Mediterania menjadi salah satu pencapaian besar dalam sejarah Islam. Setelah kemenangan besar dalam pertempuran laut pada tahun 654, kedudukan umat Islam di wilayah Mediterania mulai berubah secara signifikan. Kekalahan Romawi Timur dalam pertempuran itu menjadi guncangan besar bagi kekaisaran yang selama berabad-abad
tidak pernah ditantang secara sungguh-sungguh di laut. Meskipun kemenangan tersebut tidak secara langsung membuat umat Islam menguasai seluruh Mediterania, namun itu merupakan pertanda bahwa sebuah kekuatan baru telah muncul dan mampu menandingi hegemoni maritim Romawi Timur. Berita tentang kemenangan itu menyebar luas hingga ke wilayah-wilayah dalam Kekaisaran Romawi Timur yang sejak lama menyandarkan keamanan mereka pada kekuatan armada Romawi. Setelah pertempuran itu, Muawiyah bin Abu Sufyan tidak berhenti memperkuat angkatan laut Islam. Ia memerintahkan pembangunan kapal-kapal baru di galangan yang berada di kawasan pesisir Syam. Ia memastikan bahwa para pengrajin memiliki bahan baku terbaik, mulai dari kayu berkualitas tinggi hingga peralatan logam yang diperlukan untuk memperkuat rangka kapal. Ia mengatur sistem perbekalan, sehingga setiap kapal yang akan digunakan dalam operasi selalu memiliki persediaan makanan, air, dan peralatan tempur yang cukup untuk perjalanan jauh. Ia menempatkan perwira-perwira terpercaya untuk mengawasi setiap tahap produksi. Selain membangun kapal, ia juga melakukan peningkatan kualitas prajurit laut. Pasukan yang sebelumnya hanya terlatih untuk pertempuran dasar di atas kapal kini mempelajari strategi lanjutan seperti cara menghadapi kapal dengan struktur ganda, menghadapi kapal yang membawa pasukan panah berat, serta cara mempertahankan kapal dalam keadaan angin yang tidak menguntungkan. Pelatihan dilakukan dengan ketat agar hasilnya mampu menjaga keunggulan umat Islam dalam operasi-operasi berikutnya. Setelah armada Islam menjadi semakin kuat, beberapa ekspedisi laut dilancarkan menuju wilayah pesisir Anatolia dan pulau-pulau penting di Mediterania. Ekspedisi-ekspedisi ini bukan sekadar operasi militer, tetapi juga bertujuan melemahkan kemampuan Romawi Timur untuk mengonsolidasikan kembali kekuatannya. Serangan-serangan tersebut menekan Romawi Timur dan memaksa mereka mengalihkan sebagian besar sumber daya untuk mempertahankan pesisir yang sebelumnya aman dari ancaman. Selain itu, keberhasilan umat Islam di laut memberikan dampak besar terhadap perdagangan. Jalur perdagangan laut yang sebelum dikuasai Romawi Timur kini dapat dilalui oleh kapal-kapal dagang umat Islam dengan lebih aman. Keamanan ini membuat pedagang dari berbagai wilayah, baik dari timur maupun barat, mulai memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan di Syam. Pelabuhan seperti Akka dan Tirus berkembang menjadi pusat perdagangan internasional, memperkaya wilayah, dan memberi pemasukan besar kepada negara. Dengan keamanan laut yang terjamin, penduduk pesisir hidup lebih tenang, dan perekonomian mereka meningkat karena terhubung langsung dengan jalur perdagangan laut utama. Pada masa yang sama, Muawiyah juga memperhatikan stabilitas internal Syam. Ia membangun administrasi yang rapi, mengatur keamanan kota, memperbaiki jalan, serta memastikan bahwa pajak yang dikumpulkan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pertahanan wilayah. Ia mempekerjakan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam administrasi untuk mengatur urusan pemerintahan. Syam di bawah kepemimpinannya menjadi salah satu wilayah paling teratur dalam dunia Islam saat itu. Masyarakat hidup dalam keamanan, perdagangan berkembang, dan pasukan militer semakin kuat di darat maupun di laut. Kekuatan baru umat Islam di Syam menarik perhatian wilayah sekitarnya. Banyak suku-suku Arab yang tinggal di wilayah perbatasan mulai menjalin hubungan lebih dekat dengan Syam. Mereka melihat bahwa Muawiyah mampu menyediakan keamanan dan stabilitas yang sebelumnya tidak mereka dapatkan dari Kekaisaran Romawi Timur. Pada saat itu, wilayah perbatasan antara Syam dan Anatolia menjadi tempat yang strategis karena menjadi jalur pergerakan pasukan Romawi Timur. Dengan meningkatnya kekuatan umat Islam di laut, gerak pasukan Romawi Timur di darat pun ikut terhalang karena mereka harus mempertahankan lebih banyak wilayah pesisir yang rawan serangan dari laut. Keberhasilan armada Islam juga mempengaruhi diplomasi antara umat Islam dan Romawi Timur. Setelah kekalahan Romawi Timur, beberapa misi diplomatik diadakan untuk membahas gencatan senjata, perjanjian Upeti, dan pembagian wilayah pengaruh. Romawi Timur yang sebelumnya tidak pernah menganggap umat Islam sebagai ancaman maritim, kini terpaksa mengakui kekuatan baru itu. Mereka bahkan
pada beberapa kesempatan mengajukan perdamaian dengan syarat tertentu untuk menjaga wilayah-wilayah penting mereka di Mediterania. Pada titik inilah peran Muawiyah sebagai pemimpin menjadi semakin besar dalam percaturan geopolitik kawasan. Keberhasilan pembangunan armada laut Islam bukan hanya soal kapal dan senjata, tetapi juga merupakan perubahan budaya. Masyarakat Arab pada masa itu bukan masyarakat yang terbiasa hidup di laut. Mereka lebih akrab dengan gurun, perjalanan darat, dan kehidupan kabilah. Laut dianggap sesuatu yang asing dan menakutkan. Namun di bawah kepemimpinan Muawiyah, budaya maritim mulai tumbuh. Para nelayan dan pelaut dari pesisir Syam mulai bekerja untuk armada Islam. Anak-anak muda belajar mengarungi laut. Kapal bukan lagi sesuatu yang asing bagi masyarakat Muslim. Perubahan budaya ini menjadi fondasi penting bagi kekuatan maritim dunia Islam pada masa-masa berikutnya. Pada tahun-tahun setelah pertempuran besar dengan Romawi Timur, operasi militer umat Islam di laut terus berlangsung. Mereka menyerang basis-basis Romawi di beberapa pulau kecil di Mediterania Timur dan melakukan ekspedisi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak pernah dijangkau oleh pasukan Islam. Pada masa itu pula muncul gagasan untuk melakukan ekspedisi besar menuju Konstantinopel, pusat Kekaisaran Romawi Timur. Meskipun ekspedisi besar ke Konstantinopel baru terjadi setelah masa Utsman, namun pondasi kekuatan laut untuk ekspedisi itu telah dibangun sepenuhnya oleh Muawiyah. Keberhasilan Muawiyah membangun angkatan laut Islam pertama diakui oleh banyak sejarawan sebagai salah satu pencapaian besar dalam sejarah Islam awal. Ia menempatkan umat Islam pada posisi baru di panggung internasional dan mendorong terbentuknya tradisi maritim yang bertahan selama berabad-abad. Armadanya menjadi kekuatan yang selalu diperhitungkan oleh Kekaisaran Romawi Timur dan menjadi penjaga jalur perdagangan utama yang menghubungkan dunia Timur dan Barat. Peran penting ini menjadikan Syam salah satu wilayah yang paling berpengaruh dalam perkembangan peradaban Islam. Setelah armada Islam semakin mapan di wilayah Syam, dunia Mediterania Timur memasuki babak baru dalam sejarahnya. Selama berabad-abad sebelum itu, lautan telah menjadi wilayah kekuasaan tunggal Romawi Timur. Namun, setelah kemenangan umat Islam dalam pertempuran laut pada tahun 654, perubahan yang terjadi bukanlah perubahan kecil, melainkan perubahan struktural yang menggeser keseimbangan kekuatan kawasan. Romawi Timur masih memiliki armada yang besar, tetapi semangat mereka terguncang oleh kenyataan bahwa mereka tidak lagi menjadi penguasa tunggal di perairan tersebut. Muawiyah bin Abu Sufyan melihat bahwa momentum yang tercipta setelah kemenangan itu tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Ia berupaya memperluas basis logistik angkatan laut. Pelabuhan-pelabuhan di Syam diperluas. Lumbung-lumbung penyimpanan kayu, gudang senjata, dan bengkel perbaikan kapal dibangun di sepanjang pesisir. Ia juga mengatur agar wilayah pedalaman Syam dapat mengirimkan bahan baku secara teratur untuk mendukung pembangunan kapal baru. Kayu dari pegunungan Lebanon dan wilayah sekitarnya menjadi sumber penting untuk memperkuat armada. Dengan sistem yang teratur, pembangunan kapal dapat berlangsung tanpa henti dan persediaan logistik tidak mengalami kekurangan. Selain memikirkan aspek material, Muawiyah memikirkan pula sistem komando dan administrasi angkatan laut. Ia menunjuk para pemimpin yang memahami medan laut dan memiliki pengalaman dalam operasi maritim. Para pemimpin ini tidak hanya bertugas mengatur pasukan ketika berada di kapal, tetapi juga mengawasi pergerakan kapal, memanajemen logistik perjalanan, memastikan keselamatan awak, serta menjaga kedisiplinan. Sistem seperti ini menjadi fondasi bagi struktur angkatan laut Islam pada masa-masa berikutnya. Pada saat itu, umat Islam mulai melihat laut bukan hanya sebagai rute perang, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan politik yang menghubungkan berbagai wilayah kekuasaan. Ketika angkatan laut Islam menyerang wilayah pesisir Anatolia atau pulau-pulau tertentu di Mediterania, Romawi Timur terpaksa menarik
sebagian besar pasukannya dari wilayah daratan untuk mempertahankan pangkalan-pangkalan laut mereka. Hal ini melemahkan kekuatan Romawi Timur di daratan, sehingga ekspansi umat Islam di beberapa wilayah menjadi lebih mudah. Dampak strategis seperti ini menjadi salah satu tujuan utama perkembangan angkatan laut. Sementara itu, kehidupan masyarakat di Syam mengalami pertumbuhan yang pesat. Dengan adanya jalur perdagangan laut yang aman, banyak pedagang dari wilayah timur seperti Irak, Persia, dan wilayah sebelah timur Sungai Indus membawa barang-barang dagangan untuk dijual di pelabuhan-pelabuhan Syam. Kapal-kapal mereka berlayar menuju kawasan tersebut dengan keyakinan bahwa laut telah berada dalam pengawasan umat Islam. Dari Syam pula, barang-barang tersebut disalurkan ke wilayah barat melalui jalur darat. Syam pun berubah menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar dan paling makmur di dunia Islam. Pada saat ini, beberapa pulau seperti Rhodes, Arwad, dan bagian-bagian pesisir Anatolia mulai menjadi sasaran ekspedisi lanjutan umat Islam. Ekspedisi-ekspedisi ini bertujuan memperlemah pertahanan Romawi Timur. Sebagian wilayah berhasil direbut, sebagian lainnya menjadi tempat berlangsungnya pertempuran sengit yang berulang. Namun apapun hasilnya, operasi-operasi tersebut menambah pengalaman angkatan laut Islam dan memperluas jangkauan operasi mereka. Selain itu, muncul pula gagasan untuk melakukan ekspedisi besar menuju Konstantinopel. Kota tersebut merupakan pusat kekuasaan Romawi Timur dan dianggap sebagai salah satu kota terkuat di dunia. Wilayahnya dilindungi oleh tembok yang sangat kokoh dan pasukan yang sangat terlatih. Namun, keberhasilan umat Islam di laut membuka kemungkinan untuk mendekati Konstantinopel melalui jalur laut. Meskipun gagasan ini tidak langsung terlaksana pada masa pembangunan awal angkatan laut, namun perencanaan serta pembahasannya dimulai pada masa itu. Di sisi lain, hubungan diplomatik antara umat Islam dan Romawi Timur juga mengalami dinamika penting. Setelah beberapa kekalahan, Romawi Timur mulai mengajukan beberapa usulan terkait perdamaian dan gencatan senjata. Mereka berupaya memperpanjang masa damai untuk mengatur kembali kekuatan mereka. Pada masa tertentu, perjanjian-perjanjian tersebut berhasil dilakukan, dan Romawi Timur menyetujui pemberian upeti dalam jumlah tertentu untuk menjaga hubungan damai dengan umat Islam. Meskipun demikian, keadaan politik yang tidak stabil di dalam Kekaisaran Romawi Timur membuat perjanjian sering berubah, tergantung siapa yang sedang berkuasa dan bagaimana kondisi militernya. Selama masa ini, Muawiyah menjaga hubungan erat dengan masyarakat Syam. Ia memahami bahwa kekuatan sebuah wilayah tidak hanya terletak pada militernya, tetapi juga pada stabilitas sosial dan loyalitas penduduknya. Ia membangun sejumlah fasilitas umum, memastikan distribusi kebutuhan masyarakat berjalan baik, dan menjaga keamanan wilayah dengan pasukan yang selalu siaga. Syam menjadi kawasan yang stabil dibandingkan wilayah lain yang sering mengalami pergolakan politik. Keunggulan Muawiyah dalam administrasi membuat Syam berkembang pesat. Banyak wilayah yang sebelumnya tidak terlalu menonjol berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi dan militer. Kota-kota besar di Syam mulai menandingi pusat-pusat lama di Jazirah Arab dalam hal jumlah penduduk dan kekuatan ekonomi. Semua ini membuat Syam menjadi wilayah strategis yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam, terutama pada masa-masa selanjutnya ketika ekspedisi-ekspedisi besar diarahkan ke berbagai wilayah di sekitarnya. Setelah wilayah Syam menjadi pusat kekuatan laut Islam, berbagai rencana strategis mulai disusun untuk memperluas pengaruh dan menekan kekuasaan Romawi Timur. Saat itu, Romawi Timur masih memiliki kekuatan besar di daratan Anatolia dan wilayah Balkan, tetapi tekanan dari umat Islam, baik dari darat maupun laut, membuat mereka berada dalam kondisi siaga setiap saat. Muawiyah bin Abu Sufyan memahami bahwa strategi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan serangan satu arah. Oleh sebab itu, ia menyusun rencana yang lebih luas, mencakup ekspedisi ke wilayah-wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi. Salah satu wilayah penting yang menjadi perhatian adalah
Pulau Rhodes, sebuah pulau yang pada masa itu merupakan pusat penting bagi Romawi Timur karena lokasinya yang strategis di jalur pelayaran Mediterania. Pulau itu digunakan sebagai tempat persinggahan kapal-kapal besar Romawi dan menjadi titik pengawasan bagi pergerakan kapal dari arah Mesir dan Syam. Setelah kekalahan Romawi pada tahun 654, umat Islam beberapa kali mengirim ekspedisi ke kawasan sekitar pulau tersebut untuk menguji kekuatan Romawi dan mengganggu jalur logistik mereka. Meskipun tidak ada catatan bahwa pulau itu dapat dikuasai sepenuhnya pada masa awal itu, ekspedisi-ekspedisi tersebut menunjukkan kemampuan Angkatan Laut Islam untuk bergerak jauh dari pangkalan utama dan tetap menjaga koordinasi. Sesudah itu, perhatian tertuju pada wilayah-wilayah pesisir Anatolia, terutama bagian selatan yang memiliki banyak pelabuhan strategis. Serangan-serangan ke sana bukan bertujuan untuk menetap, tetapi untuk melemahkan kemampuan Romawi dalam mengumpulkan pasukan dan menyediakan logistik bagi operasi mereka. Serangan-serangan itu membuat Romawi harus membagi pasukan mereka menjadi dua bagian besar, yaitu pasukan yang menjaga wilayah darat dan pasukan yang menjaga pesisir. Dengan pembagian seperti ini, Romawi semakin sulit mengatur strategi ofensif. Pada saat yang sama, umat Islam juga mengirim ekspedisi ke wilayah Mesir bagian utara untuk memperkuat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan Mesir dengan Syam dan wilayah lainnya. Dengan kawalan armada laut, pergerakan logistik dari Mesir menjadi lebih cepat dan aman. Langkah ini membuat perekonomian umat Islam semakin kuat dan stabil. Selama masa itu, pelabuhan-pelabuhan di Mesir dan Syam berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat penting menghubungkan jalur darat dan laut antara Asia, Afrika, dan Eropa. Perkembangan ini memberikan keuntungan strategis yang sangat besar bagi umat Islam. Dengan jalur perdagangan yang aman, negara memperoleh pemasukan yang lebih besar. Para pedagang tidak lagi takut terhadap ancaman bajak laut atau gangguan dari kapal-kapal Romawi. Beberapa pedagang dari wilayah Afrika Utara, Persia, dan Asia Tengah singgah di Syam sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah lain. Pelabuhan-pelabuhan di Syam menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa, memperkaya budaya dan pengetahuan masyarakat. Pada masa ini pula, umat Islam mulai merencanakan ekspedisi pertama menuju Konstantinopel. Kota tersebut terletak di wilayah yang sangat kuat, dikelilingi oleh benteng-benteng kokoh dan memiliki pertahanan alam yang sangat baik. Kota itu dilindungi oleh tembok besar yang dianggap sebagai salah satu struktur pertahanan terbaik pada zamannya. Untuk dapat mendekati kota itu, umat Islam harus memiliki armada laut yang benar-benar kuat karena wilayah daratan Anatolia masih berada sepenuhnya dalam kekuasaan Romawi Timur. Perencanaan ekspedisi ini memerlukan persiapan panjang. Galangan-galangan kapal di Syam bekerja tanpa henti untuk membangun kapal-kapal baru. Persediaan kayu, besi, dan logistik lainnya diatur secara sistematis. Pasukan dilatih lebih intensif untuk menghadapi kondisi laut yang lebih ekstrem. Selain itu, rute-rute laut yang mengarah ke Konstantinopel dipelajari, termasuk wilayah yang rawan badai, aliran arus laut, dan titik-titik yang biasa dijadikan tempat sandar oleh kapal-kapal Romawi. Pada tahap ini, wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan umat Islam di pesisir selatan Anatolia mulai dijadikan tempat persinggahan ekspedisi. Dengan demikian, perjalanan menuju Konstantinopel dapat dilakukan bertahap. Pada masa inilah, umat Islam mulai memahami sisi teknis penyerangan ke kota yang memiliki perlindungan besar dari laut. Taktik penyerangan harus disusun secara cermat agar tidak merugikan pasukan sendiri. Selain kekuatan militer, Muawiyah bin Abu Sufyan terus memperkuat stabilitas politik di Syam. Ia mengelola wilayah dengan sistem pemerintahan yang teratur, memastikan masyarakat mendapatkan hak mereka, dan menjaga keamanan di seluruh wilayah. Ia juga menjaga hubungan dengan suku-suku Arab yang tinggal di daerah perbatasan agar tidak mudah dipengaruhi
oleh kekuasaan Romawi Timur atau kelompok lain. Keamanan internal ini membuat Syam menjadi wilayah yang paling mapan dan paling siap dijadikan pusat operasi militer serta pusat kekuatan politik. Pengaruh kekuatan laut yang dibangun oleh Muawiyah tidak berhenti pada masa hidupnya saja. Setelah masa itu, Angkatan Laut Islam tetap menjadi kekuatan penting. Tradisi maritim yang ia bangun menjadi fondasi bagi ekspedisi-ekspedisi besar umat Islam pada masa kemudian. Armada Islam terus berkembang, bahkan menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia selama beberapa abad berikutnya. Banyak wilayah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peradaban Islam mulai menjadi bagian dari jalur peradaban baru berkat kemampuan umat Islam menguasai laut. Setelah berbagai ekspedisi yang menekan wilayah-wilayah pesisir Romawi Timur, umat Islam memasuki periode persiapan yang lebih serius untuk melaksanakan ekspedisi besar menuju Konstantinopel. Kota itu telah lama dikenal sebagai salah satu pusat peradaban besar dunia, terletak pada titik pertemuan dua benua dan dua lautan. Selama berabad-abad sebelumnya, banyak kekuatan mencoba menaklukkan kota tersebut, tetapi gagal. Bentengnya yang megah dan pertahanan alamnya membuat Konstantinopel menjadi kota yang nyaris tidak mungkin ditembus tanpa kekuatan yang terencana dengan sangat matang. Pada pertengahan tahun 660-an, persiapan besar mulai dilakukan. Angkatan Laut Islam yang telah dibangun selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan kini diarahkan untuk menghadapi tantangan terbesar sejak berdirinya. Galangan kapal di Syam bekerja lebih intensif. Kapal-kapal baru dibangun dalam jumlah besar. Ukurannya beragam, dari kapal pengangkut pasukan hingga kapal-kapal yang dirancang khusus untuk membawa persenjataan berat. Beberapa kapal bahkan dilengkapi dengan peralatan yang digunakan untuk mengepung benteng atau menghalangi pergerakan kapal musuh. Selain membangun kapal, persiapan logistik menjadi salah satu hal yang paling penting. Ekspedisi menuju Konstantinopel tidak dapat dilakukan secara singkat. Perjalanan dari Syam menuju kota itu membutuhkan waktu yang lama, melewati rute-rute laut yang berpotensi menghadapi angin kencang, gelombang besar, dan kapal-kapal musuh yang siaga. Oleh karena itu, lumbung-lumbung logistik disiapkan di setiap titik yang menjadi lokasi singgah. Beberapa wilayah pesisir di Anatolia Selatan yang telah berhasil dikuasai umat Islam dijadikan tempat mengisi ulang perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan lebih jauh ke arah barat laut. Perjalanan armada menuju Konstantinopel dimulai sekitar tahun 667. Armada itu bergerak secara berlapis, sebagian menuju jalur pesisir Anatolia, sebagian lagi melintasi jalur langsung yang mendekati kota itu dari arah selatan. Strategi ini dibuat untuk menghindari pengawasan ketat Romawi Timur, serta memastikan bahwa jika salah satu armada menghadapi hambatan besar, armada lain tetap dapat melanjutkan perjalanan. Ketika armada sampai di dekat Konstantinopel, operasi pengepungan dimulai. Kota itu dilindungi oleh laut dari 3 sisi, dan umat Islam harus memasang blokade laut yang ketat agar kapal-kapal Romawi tidak dapat keluar untuk memberikan bantuan pada pasukan di dalam kota. Angkatan Laut Islam mengatur penempatan kapal sedemikian rupa sehingga jalur pelayaran menuju kota itu terputus. Meskipun demikian, mengepung Konstantinopel bukanlah tugas yang mudah. Kota itu memiliki persediaan logistik yang besar, benteng kokoh, serta pasukan Romawi yang sangat terlatih. Selama masa pengepungan itu, pasukan Islam menghadapi tantangan besar berupa musim dingin yang sangat keras di sekitar Anatolia dan Laut Marmara. Wilayah itu dikenal memiliki angin tajam dan suhu rendah yang sangat berbeda dengan iklim Syam. Banyak kapal mengalami kerusakan akibat badai dan gelombang besar. Pasukan yang berada di kapal harus menghadapi kondisi fisik yang berat dan logistik pun mengalami keterlambatan. Pada musim panas berikutnya, pengepungan dilanjutkan kembali. Strategi umat Islam tidak hanya mengandalkan kekuatan laut,
tetapi juga serangan-serangan kecil yang diarahkan ke wilayah sekitar Konstantinopel untuk melemahkan posisi Romawi. Pertempuran berlangsung lama dan penuh dinamika. Romawi Timur juga mengembangkan taktik baru untuk menghadapi kapal-kapal umat Islam, termasuk penggunaan senjata laut yang terkenal, yaitu api yang dapat menyala di permukaan air. Senjata ini menjadi tantangan besar bagi kapal-kapal kayu umat Islam. Meskipun pengepungan ini tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel sepenuhnya, namun ekspedisi ini memiliki dampak politik dan militer yang sangat besar. Romawi Timur terpaksa memperkuat pertahanan mereka dan mengalihkan banyak sumber daya hanya untuk menjaga ibu kota. Kondisi ini membuat wilayah-wilayah Romawi lainnya menjadi lebih lemah dan lebih mudah diserang oleh umat Islam dari berbagai arah. Selain itu, ekspedisi ini menjadi pengalaman penting bagi umat Islam dalam memahami bagaimana menghadapi kekuatan besar yang memiliki benteng perkasa dan teknologi senjata yang lebih maju dalam peperangan laut. Selama masa pengepungan tersebut, Angkatan Laut Islam semakin matang. Para pemimpin maritim memperoleh pengalaman yang tidak pernah mereka temukan sebelumnya. Pengalaman menghadapi badai, musim dingin yang panjang, senjata api laut Romawi, serta strategi bertahan kota yang kuat memberikan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Tradisi maritim yang dimulai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi semakin mengakar dalam budaya militer umat Islam. Setelah ekspedisi besar ini, umat Islam tidak meninggalkan gagasan untuk menaklukkan Konstantinopel. Gagasan itu terus hidup dan menjadi cita-cita besar umat Islam dari generasi ke generasi. Namun, pada masa sesudah ekspedisi pertama itu, fokus kekuatan laut dialihkan untuk memperkuat jalur perdagangan, menjaga keamanan pelabuhan, dan memperluas pengaruh ke pulau-pulau penting lainnya di Mediterania. Angkatan Laut Islam tetap menjadi kekuatan yang diperhitungkan di kawasan. Beberapa wilayah pesisir Romawi Timur terus menjadi sasaran serangan, membuat mereka sulit bangkit dari tekanan panjang. Di Syam, kehidupan terus mengalami perkembangan pesat. Keamanan yang terjaga, serta berkembangnya armada laut, membuat wilayah itu semakin terkenal sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan yang maju. Para pedagang datang dari berbagai tempat untuk melakukan transaksi di sana, dan kekayaan wilayah meningkat pesat. Pada masa ini pula, berbagai ilmu pengetahuan mulai tumbuh lebih subur karena adanya interaksi antara berbagai bangsa yang bertemu di pelabuhan-pelabuhan Syam. Setelah ekspedisi besar menuju Konstantinopel berakhir, umat Islam menyadari bahwa kota itu merupakan salah satu kota yang paling sulit ditaklukkan pada masa itu. Pertahanan alamnya yang kuat, benteng yang kokoh, dan kecerdikan militer Romawi Timur dalam mengembangkan senjata serta menyusun strategi menjadikan kota itu sebagai benteng terakhir kekaisaran yang tidak dapat ditembus dengan mudah. Namun meskipun ekspedisi tersebut tidak menghasilkan kemenangan, umat Islam memperoleh pengalaman berharga yang tidak dapat diperoleh dari pertempuran manapun sebelumnya. Pengalaman ini memperkuat struktur angkatan laut, memperkaya pengetahuan mereka tentang berbagai teknik peperangan laut, serta memperkuat posisi umat Islam di perairan Mediterania. Setelah ekspedisi itu, armada Islam tidak berdiam diri. Mereka kembali menguasai rute-rute laut di wilayah timur Mediterania, memperketat kontrol di pesisir Syam, Mesir, dan beberapa wilayah pulau yang telah dijadikan basis logistik. Seiring berjalannya waktu, jalur-jalur ini semakin aman dan menjadi koridor utama perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah dunia. Pada masa itu, Syam dan Mesir menjadi wilayah yang sangat stabil di bawah pemerintahan yang teratur. Aktivitas perdagangan berlangsung tanpa gangguan, berarti dari armada Romawi Timur, karena Romawi sedang berusaha memulihkan kekuatan mereka setelah kekalahan yang menekan moral pasukan mereka. Dengan semakin stabilnya wilayah-wilayah kekuasaan umat Islam, hubungan antara berbagai daerah dalam negara semakin erat. Para pedagang dari berbagai wilayah datang membawa komoditas yang berharga dan melakukan pertukaran di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Akka dan Tirus. Kota-kota ini berkembang dengan pesat
bukan hanya menjadi tempat perdagangan, tetapi juga tempat penyimpanan logistik yang dibutuhkan untuk operasi militer di laut. Pada waktu itu, peranan pelabuhan dalam memperkuat negara sangat penting, karena pelabuhan menjadi pusat pergerakan barang, tempat berkumpulnya pasukan, dan pusat informasi yang vital. Perkembangan Angkatan Laut Islam terus berlangsung, dan para pemimpin armada melatih generasi baru prajurit laut. Generasi ini telah tumbuh dengan melihat laut sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan politik dan ekonomi umat Islam. Mereka terbiasa dengan kehidupan di atas kapal, memahami arah angin, kondisi badai, dan berbagai peralatan yang diperlukan dalam navigasi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya maritim yang dimulai pada masa awal kepemimpinan Muawiyah telah berhasil membentuk generasi baru yang memiliki kemampuan tinggi dalam bidang pelayaran dan peperangan laut. Pada masa yang sama, umat Islam kembali melakukan ekspedisi ke wilayah-wilayah pesisir Romawi Timur untuk mempertahankan tekanan yang telah diberikan selama beberapa tahun. Serangan-serangan ini tidak selalu bertujuan untuk merebut seluruh wilayah, tetapi seringkali hanya untuk mengganggu pertahanan musuh, merusak kapal, atau menghancurkan pelabuhan yang menjadi rute perdagangan Romawi Timur. Dengan strategi ini, Romawi Timur kehilangan sebagian besar keuntungan ekonomi dari jalur perdagangan laut yang sebelumnya mendukung kekuatan mereka di Eropa bagian timur. Dengan melemahnya kekuatan ekonomi Romawi Timur, umat Islam memiliki peluang besar untuk memperluas wilayah pengaruh mereka. Beberapa suku Arab yang berada di perbatasan antara Syam dan Anatolia mulai menjalin hubungan lebih erat dengan Syam karena mereka melihat bahwa keamanan dan stabilitas berada pada pihak umat Islam. Dengan hubungan ini, Syam memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam menentukan nasib wilayah perbatasan yang menjadi titik konflik antara dua kekuatan besar itu. Sementara itu, umat Islam mulai melihat bahwa angkatan laut bukan hanya menjadi alat perang, tetapi juga alat politik yang sangat kuat. Dengan menguasai laut, mereka dapat memutuskan jalur perdagangan musuh, memperkuat hubungan dengan negara-negara yang berada di luar wilayah mereka, serta melindungi wilayah mereka dari serangan musuh. Dengan kemampuan ini, umat Islam mulai dihormati sebagai kekuatan besar oleh berbagai bangsa di sekitar Laut Mediterania. Setelah masa ekspedisi menuju Konstantinopel, beberapa perjanjian damai dilakukan antara umat Islam dan Romawi Timur. Perjanjian ini seringkali melibatkan sejumlah kewajiban dari pihak Romawi Timur untuk membayar sejumlah harta kepada umat Islam sebagai bentuk pengakuan atas kekuatan dan pengaruh mereka di kawasan tersebut. Perjanjian ini tidak selalu berlangsung lama, tetapi cukup menunjukkan bahwa posisi umat Islam di kawasan itu telah berubah secara signifikan. Romawi Timur tidak lagi dapat bertindak tanpa memperhitungkan kekuatan umat Islam yang kini menguasai daratan sekaligus lautan. Di wilayah Syam, perkembangan tidak hanya berlangsung di bidang militer dan ekonomi, tetapi juga di bidang sosial dan kultural. Banyak orang dari berbagai wilayah datang untuk belajar, berdagang, atau memperluas hubungan mereka. Kehidupan budaya di Syam menjadi lebih kaya, dan interaksi antara berbagai bangsa memperkenalkan banyak pengetahuan baru. Dengan demikian, Syam berkembang bukan hanya sebagai pusat militer, tetapi juga sebagai pusat peradaban yang menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia Islam. Kekuatan maritim Islam yang berkembang selama masa Muawiyah kemudian menjadi fondasi bagi angkatan laut pada masa-masa berikutnya. Meskipun terjadi dinamika politik yang rumit di dunia Islam, setelah masa awal itu, tradisi maritim tetap bertahan karena dipandang sebagai bagian penting dalam mempertahankan wilayah dan memperluas pengaruh. Armada-armada Islam terus beroperasi di Mediterania selama berabad-abad dan terlibat dalam berbagai pertempuran besar yang membentuk sejarah kawasan itu secara keseluruhan. Setelah masa awal ekspansi besar yang didorong oleh kekuatan angkatan laut Islam, dunia Mediterania mulai mengalami perubahan dalam keseimbangan kekuatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Selama berabad-abad, Romawi Timur menjadi kekuatan dominan yang mengatur jalur perdagangan, memungut pajak dari berbagai pelabuhan,
serta mengawasi pergerakan kapal dari Asia ke Eropa. Namun, setelah Angkatan Laut Islam berhasil bangkit, kekuatan lama itu mulai kehilangan sebagian besar pengaruhnya di kawasan timur Mediterania. Salah satu dampak besar dari perkembangan ini adalah melemahnya kemampuan Romawi Timur mengontrol wilayah pesisir mereka. Banyak pelabuhan yang sebelumnya menjadi tempat aman bagi pedagang Romawi kini harus diawasi dengan ketat, dan beberapa di antaranya tidak lagi dapat digunakan dengan bebas karena adanya patroli Angkatan Laut Islam yang menguasai jalur laut. Situasi ini menyebabkan para pedagang Romawi harus mencari rute baru atau membayar biaya yang lebih tinggi untuk melindungi kapal-kapal mereka. Kondisi tersebut menekan perekonomian Romawi Timur yang pada masa itu memang sedang mengalami tekanan di berbagai wilayah. Pada saat yang sama, umat Islam justru semakin memperkuat hubungan ekonomi mereka dengan wilayah-wilayah di Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Kapal-kapal dagang yang melintasi Laut Merah, Teluk Persia, dan pesisir India kini memiliki jalur aman menuju pelabuhan-pelabuhan utama di Syam dan Mesir.